Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami kelompok 7 Proyek Mandiri Politeknik Negeri Lampung akan menunjukkan cara mengoperasikan sistem yang telah kami rancang, yaitu sistem penginputan dan perhitungan transaksi pembelian dan penjualan berbasis Microsoft Access. Nah, pertama kita buka dulu sistemnya dengan mengklik 2 kali pada icon sistem. Lalu akan muncul kotak dialog login seperti ini. Masukkan user ID dan kata sandi sesuai dengan data yang telah kita input pada tabel user. Nah, di sini juga terdapat tombol Quit Application untuk keluar dari aplikasi atau sistem. Kita isi user ID-nya yaitu user 01 yang sudah ada pada tabel user dan sandinya juga yang sesuai dengan user 01. Setelah dipastikan bahwa user ID dan kata sandi itu benar, lalu kita klik login. Setelah mengklik login, akan muncul menu utama yang berisi pilihan data master, transaksi, laporan, dan tombol keluar. Untuk menginput katalog barang, kita menggunakan menu data master. Kita klik menu data master, lalu akan muncul pilihan input data barang dan kembali. Kita klik input data barang, lalu akan muncul form barang seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa tombol yang memiliki masing-masing fungsi. Tombol yang pertama yaitu terdapat tombol close form yang berfungsi untuk menutup form. Yang kedua terdapat tombol first record yang berfungsi untuk menampilkan data yang pertama kali kita input. Yang ketiga terdapat tombol previous record yang berfungsi untuk menampilkan input data yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang keempat terdapat next record yang berfungsi untuk menampilkan input data selanjutnya. Yang kelima terdapat tombol last record yang berfungsi untuk menampilkan input data terakhir. Yang keenam terdapat tombol find record yang berfungsi untuk mencari data yang telah kita input. Yang ketujuh terdapat tombol new record yang berfungsi untuk membuat input data baru. Dan yang terakhir terdapat tombol delete record yang berfungsi untuk menghapus input data. Untuk menginput data barang, kita perlu memasukkan kode barang. Nah, di sini kita coba untuk memasukkan kode barang dengan kode 01111. Lalu kita perlu memasukkan nama barang. Nah, misalnya kita sedang menginput barang yaitu Barbie. Untuk satuannya bisa kita pilih, di sini sudah tersedia beberapa. Nah, untuk Barbie kita pilih satuan pieces. Lalu kita perlu memasukkan harga beli dan harga jual. Untuk harga belinya misalkan kita membeli boneka Barbie ini dengan harga Rp50.000. Kemudian kita akan menjualnya dengan harga Rp70.000. Setelah form diisi dengan lengkap, kita bisa menyimpan dengan cara klik tombol next record atau kita bisa menggunakan tombol new record. Dengan demikian, maka data barang sudah tersimpan. Nah, jika kita ingin melihat data barang apa saja yang sudah kita input, kita bisa melihat dengan mengklik tombol sebelumnya. Kita coba klik tombol sebelumnya, maka akan keluar data seperti ini, yaitu boneka Barbie yang sudah kita input sebelumnya. Lalu kita input barang yang kedua, yaitu barang dengan kode 01112. Nama barangnya kita misalkan boneka beruang. Untuk satuannya masih sama seperti yang tadi, yaitu pieces. Untuk harga belinya kita misalkan kita membeli boneka beruang seharga Rp30.000 dan kita menjualnya seharga Rp50.000. Kemudian kita simpan data ini dengan mengklik tombol next atau new record. Nah, di sini saya memilih untuk mengklik tombol next. Kita bisa melihat barang apa saja yang sudah kita input dengan mengklik tombol sebelumnya. Nah, seperti ini sudah ada boneka Barbie dan boneka beruang. Lalu kita klik close form dan klik kembali untuk menuju ke menu utama. Selanjutnya kita akan menginput transaksi pembelian dan penjualan dengan memilih menu transaksi. Kita klik menu transaksi, kemudian akan muncul transaksi pembelian, penjualan, dan menu kembali. Pertama kita pilih dulu untuk transaksi pembelian. Klik transaksi pembelian, lalu akan muncul form seperti ini. Untuk mengisi transaksi pembelian, kita perlu memasukkan tanggal beli terlebih dahulu. Contohnya kita membeli barang pada hari ini. Nah, untuk pembelian hari ini, kita bisa langsung mengklik tombol today. Setelah tanggal terisi, maka ID beli akan terisi secara otomatis. Selanjutnya yang dapat kita isi yaitu keterangan beli. Nah, sebenarnya keterangan beli ini bersifat opsional. Biasanya diisi dengan nama pemasok. Selanjutnya ketik nama barang di kolom barang. Pada transaksi ini misalnya kita membeli Barbie, maka kita ketik Barbie dan kita pilih Barbie. Kemudian satuan dan harga akan terisi secara otomatis sesuai yang sudah kita isi di katalog barang. Kita perlu mengisi kuantitas. Nah, di sini kita misalkan kita membeli sebanyak 50, maka total akan sesuai dengan perkalian antara harga dengan kuantitas yang barusan kita isi. Untuk kolom ID beli detail juga akan terisi secara otomatis. Misalnya pada transaksi ini kita membeli sebanyak 2 jenis barang. Nah, kita pilih jenis barang yang lainnya. Misalnya kita membeli juga boneka beruang. Kita klik boneka beruang. Seperti sebelumnya, untuk satuan dan harga akan terisi secara otomatis.
Misalnya kita membeli sebanyak 100 unit, maka total akan sesuai perkalian antara harga dan kuantitas. Kita bisa menyimpan transaksi ini dengan cara mengklik tombol baru atau tombol selanjutnya. Kita bisa mengecek transaksi yang sudah kita input dengan cara mengklik tombol sebelumnya. Jika sudah keluar seperti ini, maka sudah tersimpan. Klik close form untuk keluar dari form. Kemudian kita pilih transaksi penjualan untuk menginput transaksi penjualan. Seperti tadi, kita perlu memasukkan tanggal. Nah, di sini terdapat tanggal jual. Misalnya kita menjual 1 hari setelah membeli barang tersebut. Setelah tanggal terisi, maka ID jual akan terisi secara otomatis. Untuk keterangan jual di sini bersifat opsional, bisa kita kosongkan. Nah, kita langsung mengisi barang. Misalnya kita menjual Barbie. Nah, untuk satuan dan harga akan terisi secara otomatis. Untuk kuantitas kita perlu mengisinya, misalnya kita menjual sebanyak 20 pieces. Nah, untuk total akan sesuai dengan perkalian antara harga dan kuantitas. Untuk kolom ID jual detail ini juga akan terisi secara otomatis. Kemudian kita bisa menyimpan dengan cara mengklik tombol selanjutnya atau mengklik baru. Nah, kita coba lagi untuk menginput transaksi penjualan. Di sini misalnya kita menjual pada tanggal 17 November 2020. ID jual detail terisi secara otomatis. Kita bisa langsung mengisi barang. Misalnya kita menjual lagi boneka Barbie sebanyak 5 pieces. Pada transaksi ini selain menjual boneka Barbie, kita juga misalnya menjual boneka beruang sebanyak 20 pieces. Nah, jika sudah terisi seperti ini, bisa kita simpan dengan mengklik tombol selanjutnya atau tombol baru. Kita bisa mengecek transaksi apa saja yang sudah kita input, kita bisa mengklik tombol sebelumnya. Kemudian kita tutup form dengan mengklik form, kemudian klik kembali untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan menampilkan laporan, kita klik menu laporan. Nah, di sini terdapat option laporan pembelian, penjualan, dan stok barang, serta menu kembali. Kita dapat melihat laporan pembelian barang dengan mengklik laporan pembelian barang. Lalu akan muncul form untuk memasukkan rentang tanggal sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, pada form ini kita perlu memasukkan dari tanggal berapa laporan yang ingin kita lihat sampai tanggal berapa laporan yang ingin kita lihat. Nah, misalnya pada kali ini kita ingin melihat laporan pembelian barang dari tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020. Kemudian kita klik tampilkan. Maka laporan pembelian barang akan tampil sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini ya, dari tanggal 15 November 2020 sampai tanggal 18 November 2020, sesuai dengan yang sudah kita pilih pada form sebelumnya. Nah, di sini juga sudah sesuai karena sudah terdapat transaksi yang kita input tadi, transaksi pembelian pada tanggal 15 November 2020. Pada laporan ini kita juga dapat melihat total belanja kita. Nah, di sini tadi kita pada tanggal 15 November 2020 kita membeli sebanyak Rp5.500.000. Nah, kemudian di sini juga terdapat grand total. Di sini kebetulan sama total dengan grand totalnya karena hanya terdapat satu transaksi pembelian. Kolom grand total ini sebenarnya menunjukkan total pembelian kita pada rentang waktu laporan yang kita ingin tampilkan. Kemudian pada laporan ini juga terdapat tombol keluar dan tombol cari. Untuk keluar dari laporan pembelian barang, kita bisa klik keluar, lalu kita klik keluar sekali lagi. Lalu kita ingin melihat laporan penjualan barang, kita pilih laporan penjualan barang, kemudian akan muncul form untuk memilih rentang tanggal laporan yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini kita coba untuk melihat dari tanggal 15 sampai 18 November 2020. Lalu kita klik tampilkan, maka akan keluar laporan penjualan barang sesuai dengan rentang tanggal yang sudah kita pilih. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat transaksi tanggal 16 dan 17 sesuai dengan transaksi penjualan yang telah kita input pada form penjualan. Pada laporan ini juga kita bisa melihat total per tanggal transaksi dan laba per tanggal transaksi. Dapat kita lihat di sini bahwa tanggal 16 November kita melakukan penjualan dengan total Rp1.400.000 dan laba sebanyak Rp400.000. Lalu pada tanggal 17 November kita melakukan penjualan dengan total Rp1.350.000 dan labanya mendapat Rp500.000. Nah, kemudian pada baris yang paling bawah ini terdapat grand total, yaitu total penjualan dari tanggal 15 sampai 18 November 2020. Rp1.400.000 ditambah Rp1.350.000 sehingga Rp2.750.000. Begitu juga dengan labanya. Kemudian kita tutup laporan penjualan. Nah, kita akan melihat laporan stok barang. Klik laporan stok barang. Nah, maka akan langsung keluar stok barang kita per masing-masing barang itu tinggal berapa sisanya. Di sini terdapat boneka Barbie sebanyak 25 pieces karena tadi kita membeli sebanyak 25 pieces dan sudah kita jual sebanyak 25 pieces, maka stoknya tinggal 25. Begitu juga dengan boneka beruang yang kita beli sebanyak 100 pieces dan kita sudah keluarkan sebanyak 20 pieces, maka stok akhirnya tinggal 80.
Di sini juga terdapat kolom total, yaitu nilai dari persediaan kita per masing-masing produk dan jumlah nilai dari keseluruhan stok barang yang kita punya. Nah, di sini juga terdapat tombol cari. Pada tombol cari ini kita bisa menggunakannya untuk mencari data barang yang kita ingin lihat berapa stoknya. Misalnya di sini kita ingin melihat data boneka Barbie. Pada kolom Find What kita cari Barbie, kemudian kita klik Find Next. Maka data yang kita cari akan terblok hitam seperti ini. Jika sudah cukup, kita tutup dialog box Find, dan kita tutup laporan stok barang, dan kita klik kembali untuk kembali ke menu utama. Yang terakhir, untuk menutup sistem atau aplikasi, kita bisa mengklik tombol keluar pada ujung kanan atas menu utama seperti ini. Demikian cara mengoperasikan sistem yang telah kami rancang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.